Pernah nggak kamu merasa ajaran Yesus itu aneh? Wait, what? Bukan karena salah, tapi karena sangat berbeda dari apa yang dunia ajarkan. Yesus sering berkata sesuatu yang terasa berlawanan dengan logika manusia. Okay. Kalau dunia bilang ke atas, justru Yesus berkata turunlah dan layanilah. Kalau dunia bilang utamakan diri sendiri, Yesus malah bilang serahkan dirimu. Ya, dan itulah yang akan kita bahas hari ini. 10 logika terbalik Yesus, ajaran yang bikin dunia bingung tapi justru menyelamatkan. Oke. Kasihi musuhmu, bukan benci mereka. Kalau dunia bilang musuh itu harus dilawan, sementara Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Dalam Matius 5 ayat 44. Good job. Yesus tidak hanya menyuruh kita untuk tidak membalas, tapi melangkah lebih jauh. Mengasihi, mendoakan, dan bahkan berbuat baik kepada mereka yang menyakiti kita. Wow. Ini bukan soal emosi semata, ini soal pilihan. Pilihan untuk memutus rantai kebencian dengan kasih. Karena itulah yang Yesus lakukan di kayu salib, mengasihi kita saat kita masih menjadi musuh Allah. Ampuni terus-menerus, bukan simpan dendam. That's great. Dunia bilang, jangan beri kesempatan kedua. Sementara Yesus, ampuni sampai 70 kali 7 kali. Dalam Matius 18 ayat 22. Wow. Yesus tahu betapa susahnya mengampuni, apalagi jika dilukai terus-menerus. Tapi dia tetap berkata ampuni, lagi, dan lagi. Kenapa? Karena pengampunan bukan berarti kita lemah, tapi kita menyerahkan keadilan ke tangan Tuhan. Dan yang luar biasanya lagi adalah pengampunan juga menyembuhkan diri kita sendiri. Jangan menghakimi, tapi sadar diri. Kalau dunia berkata hakimilah dulu sebelum dihukum. Sementara Tuhan Yesus berkata jangan menghakimi. Matius 7 ayat 1. Manusia suka melihat kesalahan orang lain. Tapi Tuhan Yesus berkata, lihat dulu balok di matamu sendiri sebelum menyoroti selumbar di mata orang lain. Dia mengajarkan kita untuk membangun hidup orang, bukan menjatuhkan. Untuk sadar bahwa kita semua butuh kasih karunia, bukan vonis. Diberkati saat dicaci. Dunia mengatakan, kalau dihina, balas lebih keras. Sementara Yesus berkata, berkatilah orang yang mengutuk kamu. Dalam Lukas 6 ayat 28. Yesus mengajarkan reaksi yang tidak biasa. Saat dunia bereaksi dengan kemarahan, Yesus mengajarkan kita untuk merespon dengan berkat dan doa. Ini bukan karena kita lemah, tapi karena kita hidup dalam terang yang lebih tinggi. Karena respon kita menunjukkan siapa Tuhan yang kita ikuti. Haleluya. Yang terbesar adalah pelayan. Dunia berkata yang di atas harus dilayani. Sementara Tuhan Yesus berkata yang terbesar harus menjadi pelayan. Yes. Matius 20 ayat 26. Logika Yesus sangat terbalik. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin rendah hatinya seharusnya. Yesus sendiri, Tuhan dan Raja, mencuci kaki murid-muridnya. Dia tidak hanya mengajarkan kerendahan hati, dia mencontohkannya. Amazing. Kalah adalah menang. Wait, what? Dunia berkata, kalau kamu diam, maka kamu kalah. Sementara Yesus berkata, jangan melawan kejahatan dengan kejahatan. Matius 5 ayat 39. Yesus tidak mengajarkan kelemahan. Dia mengajarkan penguasaan diri dan percaya kepada keadilan Allah. Saat kamu menahan diri untuk tidak membalas, kamu sedang menang. Bukan di mata manusia, tapi di hadapan surga. Yes. Haleluya. Lepaskan kekayaan, temukan harta sejati. Dunia berkata kumpulkan sebanyak-banyaknya harta di dunia. Sementara Yesus berkata juallah milikmu dan berikan kepada orang miskin. Lukas 12 ayat 33. Yesus nggak bilang kita nggak boleh punya uang. Tapi dia mengingatkan bahwa jangan biarkan uang menguasai hati kita. Karena saat kita belajar memberi, kita menemukan kekayaan sejati. Bukan pada apa yang kita simpan, tapi pada siapa yang kita layani. Cintai Tuhan lebih dari keluarga. Kalau dunia mengatakan keluarga adalah nomor satu, Yesus mengajarkan siapa yang lebih mengasihi ayah atau ibunya daripada aku, tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 37. Yesus tidak menyuruh kita membenci keluarga, tapi dia menantang kita untuk menempatkan Tuhan di posisi tertinggi. Karena saat Tuhan jadi pusat hidup kita, hubungan dengan keluarga pun jadi lebih sehat dan diberkati. Jangan khawatir, meski alasan banyak. Kalau dunia berkata khawatir itu wajar, apalagi kalau realistis. Sementara Tuhan Yesus berkata jangan khawatir akan hidupmu. Matius 6 ayat 25. Yesus tahu
Kita manusia mudah cemas. Tapi dia juga tahu bahwa kekhawatiran tidak menambah apapun dalam hidup kita. Dia mengundang kita untuk percaya bahwa Bapa di surga tahu semua kebutuhan kita. Dan dia setia mencukupinya. Salib adalah jalan hidup, bukan simbol mati. Dunia mencari kenyamanan hidup. Sementara Tuhan Yesus mengatakan pikul salib setiap hari dan ikut aku. Lukas 9 ayat 23. Mengikut Yesus bukan soal hidup enak. Tapi soal penyangkalan diri, ketekunan, dan komitmen untuk taat. Dan inilah logika terbalik terbesar. Justru dengan menyerahkan hidup, kita menemukan hidup yang sejati. Haleluya. Ajaran Yesus memang terbalik dari cara dunia berpikir. Tapi justru karena itu, ajarannya mengubah dunia. Kalau kamu merasa susah menjalankannya, ya itu normal. Karena untuk menjalani ajaran Yesus, kita nggak bisa andalkan kekuatan sendiri. Kita perlu anugerah. Kita perlu Roh Kudus. Kalau kamu merasa hidupmu bertabrakan dengan cara pikir dunia, mungkin kamu sedang mengikuti jejak Yesus. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Bagikan supaya semakin banyak orang tahu bahwa jalan Yesus memang berbeda. Tapi itulah jalan yang membawa kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.